Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Devi Puspitasari. Nah, di sini kali kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dengan NIM 2003100100070. Saya dari Agribisnis C. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan permasalahan pertanian serta strategi mempertahankan multifungsi pertanian yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya di sini di slide selanjutnya. Nah, topik pembahasan di sini saya mengambil 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pertanian menurut para ahli, lalu saya simpulkan. Yang kedua yaitu peranan pertanian bagi kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, permasalahan pertanian serta upaya mengatasi permasalahannya. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu permasalahan dan strategi mempertahankan multifungsi pertanian yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pertanian. Nah, di sini saya mengambil 3 pengertian pertanian oleh para ahli. Yang pertama yaitu oleh Masor tahun 1966 yang menyatakan bahwa pertanian merupakan bentuk produksi yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Yang kedua yaitu menurut Karwan A. Salikin yang menyatakan bahwa pertanian merupakan bagian dari agroekosistem yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem kesehatan dan lingkungan, manusia dan budaya yang saling berkaitan dalam suatu produksi demi kelangsungan hidup bersama. Yang terakhir yaitu menurut Sri Sulastri yang menyatakan bahwa pertanian merupakan suatu usaha tani yang bertumpu pada pengolahan tanah yang ditanam berupa tanaman pangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah salah satu sektor di mana di dalamnya terdapat penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Lalu di topik pembahasan yang kedua yaitu peranan pertanian bagi kehidupan manusia. Nah, ada banyak sekali peranan pertanian yang ada di sini, ada di lingkungan kita, tapi saya hanya mengambil 8 peranan pertanian. Yang pertama yaitu pertanian sebagai penyedia oksigen, yang kedua pertanian sebagai penyedia air, yang ketiga pertanian sebagai sumber nafkah, yang keempat sebagai devisa negara, yang kelima sebagai sumber industri, yang keenam sebagai sosiopolitik, yang ketujuh sebagai bahan baku industri, dan yang terakhir yaitu pertanian sebagai bahan papan. Nah, untuk topik pembahasan yang ketiga, permasalahan pertanian dan solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertanian yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu permasalahan pertaniannya itu yang pertama, penyusutan lahan untuk pertanian atau pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi rumah dan bangunan lainnya. Nah, sekarang ini banyak sekali lahan pertanian yang dirubah menjadi pabrik, menjadi perumahan. Nah, itu menjadi permasalahan pertanian saat ini. Yang kedua yaitu minimnya pengetahuan para petani tentang penguasaan iptek yang kurang maksimal. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, maksudnya itu seperti halnya di pedesaan daerah pedesaan pelosok. Nah, itu sangat minim sekali pengetahuan akan alat-alat yang modern, di mana seharusnya ketersediaan alat itu bisa mempermudah pekerjaan mereka. Nah, itu petani di daerah pelosok itu sangat minim sekali akan hal iptek.
Yang ketiga adalah adanya perubahan harga pasar yang drastis, sehingga mengakibatkan petani mengalami kerugian. Yang terakhir adalah negara Indonesia ini masih belum mampu menekan angka impor, khususnya komoditas beras. Nah, di samping itu, banyaknya permasalahan-permasalahan pertanian, pasti ada solusi permasalahan pertanian. Nah, yang pertama yaitu perluasan area lahan pada sektor pertanian. Pembukaan lahan-lahan baru untuk proses pertanian merupakan faktor terpenting dalam sektor pertanian. Yang kedua, memberikan penyuluhan serta pendampingan terhadap para petani mengenai penggunaan teknologi modern serta perkembangan iptek. Yang ketiga, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan program gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi atau GP3K. Yang keempat, petani melakukan penggudangan hasil panen saat persaingan dan harga produksi yang tidak stabil. Terakhir yaitu keempat, pemerintah serta petani seharusnya memiliki bibit unggul dan teknologi yang tepat agar tidak terlalu rugi meskipun lahan pertanian semakin berkurang. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu permasalahan dan strategi mempertahankan multifungsi pertanian. Di sini ada 3, saya mengambilnya. Yang pertama yaitu rendahnya apresiasi terhadap pertanian. Nah, maksud dari rendahnya apresiasi terhadap pertanian itu, kita bisa lihat di sekitar kita, yang banyak sekali masyarakat yang memandang rendah sektor pertanian, yang membuat banyak sekali masyarakat yang lebih memilih import makanan dari luar negeri. Masyarakat juga memandang sektor industri, perdagangan, pertambahan, dan lain-lain itu memberikan banyak keuntungan bagi mereka dalam hal pekerjaan dibandingkan dengan para petani. Nah, yang kedua yaitu tingginya nilai faktor-faktor penyebab erosi dan tanah longsor. Nah, menurut Subagyo, sebagian besar lahan di Indonesia itu kan berlereng, lebih dari 3% dengan topografi bervariasi dari datar agak bergerombang, berbukit sampai bergunung. Lahan datar lereng kurang dari 3%, hanya sekitar 40 juta HA, kurang dari 1/4 wilayah Indonesia, yang membuat laju erosi dan longsor ini cepat. Apalagi ada 3 faktor. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi, lereng yang curam, dan tanah yang peka terhadap erosi. Terakhir yaitu praktik pertanian tanpa penerapan konservasi. Maksudnya itu apa? Praktik pertanian tanpa penerapan teknik konservasi ini dapat dilihat pada sistem perladangan berpindah atau slash and burn yang masih banyak dijumpai di luar Jawa. Bahkan pada sistem ini, baik ada di Jawa maupun pulau-pulau lain, penerapan teknik-teknik konservasi tanah belum merupakan kebiasaan petani dan belum dianggap bagian penting dari budidaya pertanian, yang dapat mengakibatkan laju erosi itu meningkat. Dan terakhir yaitu strategi mempertahankan multifungsi pertanian. Nah, mempertahankan multifungsi pertanian itu merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan pertanian, namun tidak mudah dan memerlukan kemauan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Di sini saya ada 4 strategi mempertahankan multifungsi pertanian yang saya ambil. Yang pertama yaitu meningkatkan citra pertanian dan masyarakat tani. Yang kedua, mengubah kebijakan produk pertanian harga murah. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap multifungsi pertanian. Yang terakhir yaitu mengendalikan degradasi lahan pertanian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata atau penjelasan saya kurang dipahami. Kalian bisa komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.